Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunjungi kota dan Kabupaten Cirebon pada Rabu 7 Mei 2025 dalam rangka menghadiri Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2025 di Balai Jaya Dewata, Kota Cirebon. Acara tersebut turut dihadiri Kepala Daerah Cicalengka, Kuningan, dan Indramayu. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Eki Yulianto, jurnalis Tribun Cirebon untuk Anda. Ya baik, terima kasih Justina. Selamat siang menjelang sore Tribuners. Dapat saya laporkannya dari Cirebon, Jawa Barat, di mana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi diketahui mengunjungi kota dan Kabupaten Cirebon sepanjang hari pada Rabu 7 Mei 2025 kemarin. Salah satu agenda yang dihadiri adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029 dan RKPD Provinsi Jawa Barat 2025 yang berlangsung di kantor Gubernur Balai Jaya Dewata, Kota Cirebon. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat disebut telah mengundang seluruh kepala daerah se-Jawa Barat. Berdasarkan pantauan, kemarin terlihat kehadiran Wakil Gubernur Jawa Barat, sejumlah anggota DPR RI, serta para kepala daerah khususnya dari Majalengka, Kuningan, dan Indramayu. Menjelang dan saat pelaksanaan musrenbang, kawasan di sekitar Gedung Negara Balai Jaya Dewata tampak dipenuhi oleh umbul-umbul putih yang membentang mulai dari Jalan Kerucuk hingga depan gedung. Umbul itu disebut mulai pasang sejak Selasa sore dan menjadi perhatian para pengguna jalan yang melintas. Dalam sambutannya, Gubernur Deddy Mulyadi sempat menanggapi sejumlah kritik dari sebagian warga Cirebon Timur. Ia disebut menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi perlu disampaikan secara objektif dan logis. Ia mencontohkan adanya anggapan sebagian warga yang merasa diperlakukan seperti anak tiri oleh gubernur, padahal persoalan yang mereka adukan berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten, bukan provinsi. Jadi juga telah menekankan pentingnya menyampaikan kritik yang substansial seperti soal pengelolaan anggaran, pelayanan kesehatan, hingga penanganan persoalan sosial seperti sungai kotor dan kenakalan remaja. Ia menyoroti bahwa dirinya justru sering dikritik meskipun sudah berusaha berhemat dalam penggunaan anggaran, termasuk dengan mengurangi jumlah kendaraan dinas dan membayar bensin secara pribadi. Masih dalam pidatonya, Gubernur Deddy Mulyadi juga menyinggung soal penataan kawasan sungai termasuk yang ada di Kota Cirebon. Ia menyampaikan kekhawatiran atas keberadaan pedagang kaki lima di sepadan sungai dan menilai kondisi tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai tata ruang Sunda dan ajaran Siliwangi. Ia menilai banyak sungai di Jawa Barat sudah tidak terlihat karena tertutup bangunan liar dan menyayangkan rumah-rumah yang justru membelakangi sungai. Jadi pun dikabarkan siap turun langsung untuk melakukan penertiban jika pemerintah daerah tidak mampu menindaklanjutinya. Ia disebut pernah berdiskusi dengan Wali Kota Cirebon terkait bangunan liar di kawasan BBWS, namun mendapati bahwa kepala daerah tersebut tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Ia menyampaikan bahwa sungai adalah aset negara yang harus dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, Deddy mengaku akan turun langsung dan mengajak para pihak untuk berdialog agar fungsi sungai dikembalikan sebagaimana semestinya. Nah, saat diwawancari media, selepas musrenbang, beberapa isu pun ditanggapi oleh Gubernur, mulai dari penamaan Gedung Negara Balai Jaya Dewata yang menuai kritik, program barak militer, hingga soal pesan-pesan yang telah disampaikan kepada kepala daerah se-Jawa Barat. Setelah kegiatan musrenbang, Gubernur melanjutkan kunjungannya ke Desa Cipinang, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, untuk memberikan bantuan listrik gratis kepada masyarakat kurang mampu. Pada malam harinya, ia menghadiri pesta rakyat yang digelar di Desa Pasuruan, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Kegiatan pesta rakyat itu sudah dimulai sejak pagi hari, menghadirkan berbagai layanan publik seperti layanan kesehatan dan administrasi. Acara juga dimeriahkan oleh panggung hiburan dengan menghadirkan pelawak Wak Kancil dan musisi Charly Van Houten. Demikian Justina, kembali ke studio. Ini adalah efisienkan anggaran, arahkan seluruh alokasi pembiayaan pada kepentingan publik. Kepentingan publik itu yang pertama adalah kepentingan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, itu prioritas. Yang kedua, pembangunan sarana air bersih rakyat. Yang ketiga, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, ruang kelas yang memadai, kelasnya bertoilet. Kemudian ruang pendidikan yang memadai, lingkungan pendidikan yang memadai. Kemudian sistem di lingkungan sekolah, sistem di lingkungan rumah, sistem di jalan raya, itu harus tertata dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah arahkan pada penyelesaian problem kemiskinan. Satu, lindungi masyarakat
jaminan kesehatannya manakala dia sakit. 2, lindungi masyarakat jaminan pendidikannya, bila perlu sampai perguruan tinggi, tapi minimal sampai SMA. Yang ketiga, lindungi masyarakat dari kebutuhan akan rumahnya. Nah, seluruhnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.